Pertama, persiapan maknawi. Persiapan zahir mah gampang. Zahir nyiapkan perabot, termasuk ilmu zahir. Ilmu termasuk zahir. Karena kalau tidak diamalkan belum ada artinya. Sekelumit tentang persiapan batin, dan itu yang paling penting. Jadi permasalahan kita kalau masuk bulan Ramadan ini, kita kadang tidak rindu beribadah. Selama ini kan ramai hanya di lesan kita. Nyambut Ramadan, nyambut Ramadan. Nyambut Ramadan, apa sih maksud dari menyambut Ramadan? Kita harus tahu apa yang dimaksud menyambut Ramadan. Setelah Ramadan tiba, apa yang kita lakukan? Kalau hanya sekedar wah Ramadan istimewa, tapi setelah masuk ke Ramadan tidak ada kegiatan yang baik yang kita kerjakan. Itu menjadi desa yang benar Ramadan menjadi desa. Sebuah contoh, seorang istri menanti suaminya, istri dari Pekanbaru, suaminya kerja di Jakarta, sebulan sekali pulang. Setiap pulang adalah hari Jumat. Oh, apa kata istri? Aku menanti kedatangan hari Jumat. Dikit-dikit hari Jumat. Apa yang dimaksud menanti hari Jumat? Kok sampai sang ibu ini berkata, aku rindu hari Jumat tiba. Aku menanti hari Jumat. Apakah hari Jumat ya? Hari Jumat dengan hari Kamis sama. Matahari terbit dari timur. Ramadan dengan luar Ramadan sama. Cuman kenapa sang ibu ini menanti hari Jumat? Karena di hari Jumat itu terjadi sesuatu yang indah. Aku bertemu dengan suamiku dan seterusnya, kemesraan, kebahagiaan, terbayarnya kerinduan dan seterusnya. Nah ini, jadi makna menyambut hari Jumat itu yaitu sehingga langsung terprogram persiapan dohir enteng. Tiba-tiba Pak nyiapin masakan terenak buat suami itu dohir. Batinnya adalah rindu, nanti aku ingin pokoknya suamiku. Gambarnya begitu, bukan urusan harinya mah sama. Bulan Ramadan dengan bulan yang lain secara zahir sama. Matahari terbit dari timur, kadang ada hujan, kadang tidak ada hujan. Lalu apa yang kita nanti dengan bulan Ramadan? Yang kita nanti adalah sesuatu yang ada di dalamnya. Dilipat gandakan pahala, kita perlu pahala. Pengampunan dari Allah, kita perlu pengampunan. Kan banyak di situ ridho Allah, kita perlu ridho Allah. Bahkan di situ ada satu malam yang dikatakan malam lebih bagus dari 1000 bulan. Siapapun yang berbuat baik di malam itu, Lailatul Qadar. Nah, bagi orang beriman saja ini berarti. Sehingga di dalam hadis tentang Ramadan dan amalan Ramadan itu lihat bunyinya 3 hadis itu semuanya ada hubungannya dengan keimanan, keyakinan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Jadi barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kuncinya iman, meyakini, keyakinan bahwasanya di Ramadan ini ada kemuliaan, di Ramadan ada pengampunan, lalu kita berbuat ihtisaban karena mengharap pahala dari Allah. Jadi ini yang perlu kita hadirkan. Rindu menyambut Ramadan ya seperti itu. Rindu kita mendapatkan pahala dari Allah, rindu mendapatkan pengampunan dari Allah. Ini harus kita hadirkan. Nah, kemudian setelah itu kita baru memasuki. Kalau masuk Ramadan tapi kok ternyata nggak rindu kita, nggak pengen berbuat baik, apa artinya Ramadan buat kita? Jadi 2 problem. Masuk Ramadan tapi kita tidak sedang berbuat baik. Yang kedua, berbuat baik banyak tapi tidak diterima oleh Allah. Nah ini problem. Ternyata kuncinya sederhana yang selama ini kita seru dari sehari-hari sebelumnya. Kuncinya adalah agar kita senang beribadah adalah berdamai dengan Allah, dengan mohon ampun kepada Allah. Jadi banyak istighfar sekarang ini. Makanya amalan terbaik di bulan Sya'ban ini apa?
Memohon ampun kepada Allah yang serius, menyesali dosa kita. Dosa kita harus kita ingat, kita hadapkan kepada Allah, karena dosa itulah yang menjadikan kita malas beribadah. Dan jangan ragu, hai hamba Allah, Tuhanmu maha pengampun. Jangan ragu sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, kalau dia serius minta ampun kepada Allah, Allah maha pengampun. Kuncinya harus ada penyesalan. Penyesal, kita harus ngerti nyesel. Oh, kalau aku melakukan dosa itu, hukumannya besar. Dia melakukan dosa, dia menyesal. Menyesal. Dan orang menyesal itu tidak mungkin bisa menyesal kecuali karena dia menyadari kalau dosa itu membahayakannya, menjadi Allah murka. Dan orang tidak akan bisa menyadari kecuali dia merenung. Maka punyalah Anda waktu setiap malam di kamar yang sempit, Anda merenungi tentang dosa, hukuman Allah. Hukuman Allah tentang dosa mata, yang katanya ahli ibadah, tapi kenapa matanya selalu lihat yang haram, yang ada di handphonenya, yang ada di laptopnya, yang itu semua menjadikan kita lemah beribadah. Karena maksiat menjadi lemah beribadah. Disabdakan oleh baginda Nabi, hati itu pada dasarnya rindu berbuat baik, ingin mendapatkan ridho Allah. Cuman setelah ketutup dengan kemaksiatan, menjadi hati yang tidak rindu berbuat baik. Disabdakan Nabi, turadul fitnatu alal qulubi kal hasiri uda ibaratnya ini. Hati itu akan ketutup fitnah maksiat itu seperti pintalan tikar. Tikar kalau dipintal itu satu demi satu, bukan langsung menutup begitu. Jadi kalau orang bermaksiat itu seolah-olah dia menitikkan noda hitam dalam hati. Noda hitam, maksiat lagi, noda hitam, noda hitam, noda hitam, noda hitam, noda hitam, sampai gelap hatinya, sehingga menjadi orang yang mendengar kebenaran tidak mau mengikuti, dengar kebaikan tidak mau menjalankan, dengan dosa tidak takut karena hatinya gelap. Maka amalan terbaik adalah istighfar yang serius. Singkat saja, karena ini sudah panjang, karena kita pengen yang lain juga. Fikih akan kami hadirkan singkat sebelum tanya jawab. Kemudian setelah istighfar banyak, pastikan ada istighfar. Jangan ragu Anda mengingat dosa Anda di depan Allah. Ya Allah, dosaku yang itu, yang itu. Jangan cerita kepada manusia, ceritakan kepada Allah. Yang kedua adalah berdamai dengan manusia. Kalau Anda belum berdamai dengan manusia, menjadi sebab, jangankan kalau amal yang akan datang, yang lalu pun tidak diterima oleh Allah, tidak diampuni juga oleh Allah. Sebab syahna, dalam riwayat Imam Muslim meriwayatkan, tuftahu abwabul jannati kulla yaumal itsnain atau yaumal itsnaini wal khamis, atau kama qala Rasul. Dibuka pintu surga itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Wa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Kemudian akan diampuni oleh Allah semua hamba asalkan dia tidak menyekutukan Allah. Semua akan diampuni. Oh, kita mendapatkan pengampunan. Illa rajulan, kecuali seseorang, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, dia punya permusuhan dengan saudaranya, punya kebencian dengan saudaranya. Untuk dua orang yang bermusuhan ini, lihat apa Allah memerintahkan, yuqalu, diperintahkan kepada malaikat, amdiru hadaini, tunda dua orang ini, jangan diampuni, jangan diterima amalnya, hatta yastaliha, sampai keduanya itu berdamai. Maka dari itu, siapapun dari kita yang punya permasalahan dengan saudara, beresin agar kita enggak capek. Dan ingat, syahna itu memangkas agama, kata Nabi, dabba alaikum da'ul umami qablakum, kata Nabi. Ingatkan, awas, akan menjangkit kepada kalian penyakit umat terdahulu. Dikatakan asyahna, benci, dendam, atau al-baghdha, dalam riwayat al-baghdha, asyahna, benci, dendam. Nabi menyifati wa yal halikatu, itu adalah pemangkas, wala akulu tahliku syahra, aku tidak mengatakan memangkas rambut, walakin tahlikuddin, tapi memangkas agama. Benci, dendam menjadikan orang yang pinter pun ngerti agama seperti orang yang tidak punya agama. Maka yang punya urusan waris, beresin. Jangan masuk Ramadan kecil kita sudah damai dengan saudara kita. Dan buka hati Anda, lapangkan hati Anda untuk memaafkan umat Nabi Muhammad. Jangan punya dendam.
Jangan punya dendam kepada siapapun yang punya dendam, segera beresin, karena itu akan merusak dirimu sendiri. Di samping dirimu akan capek dengan dendammu, ternyata menjadi sebab Allah tidak mengampuni dirimu. Mau masuk Ramadan, bulan maghfirah, nggak berguna nanti, jangan-jangan. Jadi persiapan kita adalah berdamai kepada Allah dan berdamai kepada sesama manusia. Pastikan dimulai dengan mendoakan doa yang baik. Ini sudah kami sampaikan di majelis ini. Doakan orang lain dengan doa yang baik. Jangan ragu, doakan dengan doa yang baik. Jangan doa yang jelek, sudahlah. Biarpun dia kurang ajar, ingat dia umat Nabi Muhammad. Selesai. Ini adalah mukaddimah. Biasanya berkepanjang lebar. Cuman karena Ramadan kita akan masuk pembahasan Ramadan. Ada di dalam bulan Ramadan ini ada namanya amalan puasa. Siap damai dulu ya sama orang tua, sama keluarga, sama adik, sama mantan suami, mantan istri, caci maki berakhir sebenarnya ada. Jangan dendam kita diajarkan kepada anak. Hei, istri, mantan suamimu, jangan ajari anakmu musuhi bapaknya. Bahkan ajari anakmu agar tetap baik sama bapaknya. Karena dia adalah bapaknya. Cuman kadang seorang ibu ngajari, abahmu tuh tahu enggak? Sama ayahnya begitu, tahu enggak ibumu tuh? Waduh habis, sehingga anaknya benci pada bapak, benci pada ibu. Mau diterima amalnya, mau beramal baik, aduh, repot. Tidak diampuni oleh Allah. Baik. Sekarang kalau bab puasa itu ringkas. Kami ada buku fikih puasa praktis. Puasa praktis. Jadi kalau puasa itu kan definisinya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar shadiq, masuk waktu subuh, hingga terbenam matahari. Maka di situ yang paling penting adalah kita tahu apa yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Fikih praktis. Praktis artinya apa? Keluar dari majelis harus langsung hafal. Kalau tidak hafal, masuk SLB, sekolah luar biasa. Coba, saya gambar nih, gampang. Jadi belajar fikih itu harus paham. Yang membatalkan puasa, pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, mohon maaf, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Mata nggak masuk, lubang mulut, hidung, lubang telinga. Anda paham dulu. Ini baru yang pertama. Tapi yang paling panjang pembahasan yang pertama, setelahnya gampang nanti. Lubang mulut harus Anda pahami dengan benar, jangan main handphone nanti malah nggak paham. Ini kadang-kadang saking senengnya. Lubang mulut maksudnya adalah nelennya. Nelennya. Yang membatalkan nelen. Selagi tidak nelen, tidak membatalkan puasa. Ibu-ibu siang hari bulan Ramadan langsung ngambil es krim, dimasukkan ke mulut, maka tidak batal puasa. Asalkan jangan jangan bertanya setelah ini. Makanya tak kunci sampai tidak bisa bertanya nanti. Kan bertanya tanya jawab. Tak kunci biar tidak bisa bertanya nanti. Gimana hukumnya cabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Jawabannya adalah tidak membatalkan puasa, asalkan giginya jangan, sudah habis semuanya. Pokoknya saya kunci biar nggak bertanya nanti. Fikih harus paham begitu. Sikat gigi, gimana hukum sikat gigi yang bulan Ramadan? Sama, asalkan sikat giginya jangan. Bahkan nanti kalau ada pertanyaan jawab Anda sendiri, kan? Ini masalah membatalkan, cuma masalah makruh mah beda. Nah, maka masukkan mulut tidak batalkan. Coba Anda kumur siang hari Ramadan, boleh kan? Boleh. Padahal masuk ke mulut, sama, asalkan jangan di. Selesai. Akhirnya ibu ini paham, wah senang, alhamdulillah paham. Pulang ke rumah, senang, paham, enak. Tahu-tahunya suaminya tanya, "Ma, aku tadi tidak bisa ngaji." Gimana? Oh ya, tidak batalkan puasa, asalkan tidak ditelen. Tak tanya suaminya, "Ma, kalau nelen ludah gimana?" Oh iya, tadi saya main HP. Gara-gara main HP itu ketinggalan ilmu gurunya. Astagfirullahaladzim, apa ya? Buka YouTube, tidak ketemu-ketemu.
Nelen ludah gimana? Maka ada penjelasan. Nelen ludah tidak membatalkan puasa dengan 3 catatan. Yang pertama adalah ludahmu sendiri. Ludah orang jangan. Anda yang menertawakan ini kelihatannya memang kurang normal. Masa orang ngambil ludah di sini langsung jilat? Kalau saya punya, saya kadang jadi guru cinta, Ustaz, dokter. Jadi kalau saya jadi guru cinta, paham? Saya nggak akan bayangkan nelen ludah ini, enggak, bukan itu. Masa ludah di meja dijilat? Cuman saya bayangin, ciuman kan tidak batal. Cuman awas, kalau suami istri ciuman, jangan ketukar ludahnya. Itu baru indah contohnya. Contohnya ibu jorok banget, ludah di meja. Ya, jadi membatalkan. Kalau asalkan yang pertama ludahnya ludah orang lainnya. Yang kedua adalah syaratnya ludahnya masih di dalam mulut, belum pindah ke tempat lain. Kalau ada ibu-ibu mulai dari pagi iseng ngumpulin ludah di sini, kemudian taruh di kulkas, jam 12 siang diminum, batal karena sudah keluar dari mulutnya. Kemudian yang ketiga syaratnya apa? Kalau sampai tidak hafal ini keterlaluan. Masuk SLB, tes nanti di sini, langsung siapin sekolah SLB. Saya itu kalau aku harus hafal, paham? Yang ketiga, ludahnya masih murni asli, belum campur dengan yang lainnya. Nah, kalau sudah campur sama es krim, beda ceritanya. Kalau campur sama permen, ceritanya jelas ya. Ludah, baik. Lah, memasukkan es krim ke mulut tidak batal. Cuman hati-hati, itu makruh. Kalau kumur dalam wudhu nggak batal, tapi nggak makruh, sunnah. Bedanya apa? Samanya apa? Kesamaannya sama-sama tidak batal. Masukkan es krim ke mulut, asal tidak ditelan tidak batal. Masukkan kumur wudhu ke mulut tidak batal, asalkan tidak ditelan. Cuman bedanya apa? Makruh kalau masukkan es krim. Kalau kumur dalam wudhu sunnah. Perbedaannya apa? Akibatnya. Kalau ibu bapak lagi action gara-gara paham fikih tadi, nggak batal wudhu, nggak batal puasa kalau masukkan es krim ke mulut, tiba-tiba ibu pamer pada istrinya, bang, ini lo masukkan es krim ke mulut nggak batal, betul. Tak taunya digigit kucing kakinya, ketelen batal jadinya, paham? Cuman kalau lagi kumur begini, lagi berkumur begini, lagi masuk mulut, ada petir, masuk rezeki, tidak batal. Beda ya akibatnya. Kalau sunnah tidak batal akibatnya, asalkan tidak selesai mulut saja ya. Paham? Enteng, fikih harus paham. Kalau tidak paham bahaya. Coba ditanya, gimana hukumnya nelen ludah? Kayaknya batal. Pusing kayaknya. Berarti kayaknya enggak. Ludah enggak kira-kira? Nelen enggak? Pusing. Yang kedua, masukkan lubang hidung. Yang dimaksud hidung itu bagian mana gitu. Nah ini harus paham. Jangan-jangan masukkan hidung langsung. Nah, itu ibu-ibu sok paham langsung pulang. Masukkan ke hidung membatalkan puasa. Sampai di rumah ditanya sama suaminya. Suaminya malas ngaji sih itu. Yang ngaji buat ibunya, istrinya terus. Kalau mobil gimana? Bingung dia. Astagfirullah. Masuk ke hidung itu ya. Salah. Makanya kalau ngaji jangan ngantuk. Yang dimaksud memasukkan ke hidung yang membatalkan puasa adalah memasukkan suatu ke wilayah, ke daerah, jika itu air Anda akan merasakan nyegrak panas tuh. Pernah ya? Panas itu. Jadi di atas sini. Maka ada di bawah tidak. Maka dari itu kami sampaikan kabar gembira bagi yang hobi, bahwasanya itu tidak membatalkan puasa. Asalkan jangan depan umum, tidak elok, tidak cantik. Selesai. Kemudian telinga. Apa yang maksud dalam telinga? Yang maksud dalam telinga itu adalah yang tidak bisa dijangkau oleh kelingking.
Ini. Kalau masih diangkut oleh kelengkeng dianggap luar, nggak batal nih. Tapi kalau sudah kelengkengnya kasih kuku atau korok kopeng, batal. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Selesai. Mohon maaf, ini majelis mulia, jangan dijadikan bahan guyonan yang jorok yang mengarah kepada hal-hal yang kotor. Adapun buang air kecil, mohon maaf. Seorang laki-laki kemaluannya dibuka, ditetesin air, batal puasanya. Sama wanita ada kadang jenis pengobatan, masukkan kapsul, batal puasanya. Termasuk, mohon maaf, ini majelis mulia, seorang wanita jika ingin beristinja, bersuci dari buang air kecil, ingat Allah Maha tahu tentang makhluknya. Cukup dengan perut jemari. Kalau dengan perut jemari ditekan sekuatnya, masih bagian luar, tidak batalkannya. Tapi mohon maaf, kalau jemarinya dibengkokkan ke dalam, batal puasanya. Hati-hati para wanita, kalau membersihkan cukup dengan perut jemari. Perut jemari sudah selesai, sudah diatur, Allah Maha tahu tentang itu. Lubang belakang juga sama, selesai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja, tidak batal puasa. Muntah dengan sengaja, sengaja mencium bau busuk biar muntah, batal puasanya. Tidak sengaja lagi jalan mabuk, pusing, muntah, tidak batal puasanya. Tapi ingat, untuk muntah tidak batalkan puasa dengan catatan. Muntah yang tidak sengaja tidak batal puasa, tapi ada syaratnya. Syaratnya jangan nelen ludah sebelum berkumur dengan air yang bisa dipakai wudhu. Kenapa? Muntahan itu najis. Najisnya lewat mulut, ketemu ludah. Berarti ludahnya yang ditelan kalau belum dicucikan, berarti lidah bercampur dengan najis. Makanya kalau habis muntah, jangan nelen ludah. Biarpun sudah ngeludah beribu kali tetap belum suci, karena yang mensucikan najis dalam mazhab Syafi'i harus dengan jumhur ulama dengan air. Cukup berkumur, tapi kumurnya jangan ditelan, dibuang. Setelah berkumur, dibuang, suci setelah itu. Baik, selesai. Muntah, memasukkan lubang 5 sama muntah, saya jejer 2, dekat. Kemudian yang ketiga dan keempat. 3 keempat yang batalkan puasa adalah 3 bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama sengaja biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Sudah hafal? Tidak usah dijelaskan kalau sudah paham. Hubungan suami istri biarpun seorang suami belum keluar mani, yang penting sudah mohon maaf bagian kepalanya masuk, maka sudah batal puasanya. Selesai. Tidak usah dibahas lagi panjang lebar. Jelas ya? Kemudian yang ke berapa? 4 ya? 6, 7, 8. Saya bagi 3. 6, 7, 8. 6, 7, 8 adalah haid, nifas, melahirkan. Haid, nifas, melahirkan. Satu paket. Gampang hafalnya. Makanya kalau tidak hafal betul SLB sekolahnya nanti. Atau nifas, haid, melahirkan. Ibu-ibu rajin puasa di siang hari bulan Ramadan, puasa, Masya Allah, hamil tua. Maghrib kurang 10 menit, melahirkan bayi. Batal puasanya. Ibu-ibu yang lagi haid, kemudian setelah itu apa? Kurang setengah jam, ibu-ibu belum haid. Ibu-ibu lagi suci puasa, setengah jam sebelum maghrib, tiba-tiba keluar darah haid. Batal puasanya. Gak usah sedih. Kenapa? Pahalanya tetap utuh, cuman bukanya lebih dulu sedikit. Tapi bayar utang. Sampai sekarang pun kelihatannya belum bayar utang. Ngumpung sholat jam Sya'ban ya, cepat beresin utangnya tuh. Jangan telat tuh ya, Ibu, bayar ya. Sudah bayar belum utangnya? Ada yang enggak? Banyak. Ibu-ibu banyak ribut, hari bulan ini bulan ribut bagi ibu-ibu yang punya banyak utang. Utang puasa. Baik. Dapat berapa? 7 ya? 7. Sekarang ke 8. Yang 8 adalah hilang akal. Hilang akal ada 3 martabat. Yang pertama tidur, yang kedua pingsan dan ayan, yang keempat adalah gila. Ini semua hilang akal. Hukumnya beda-beda. Kalau orang tidur, biarpun seharian penuh tidak batal puasa. Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak, habis sahur ketiduran, bangun-bangun isya. Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Ada yang bertanya, sholatnya gimana Bu ya? Saya ngomong puasa, ini bukan bab sholat. Puasanya tetap sah. Itu tidur. Ada pingsan.
Kalau orang pingsan, asalkan sempat bangun di siang hari, biarpun sebentar, puasanya sah. Contoh, habis sahur pingsan, jam 3 sahur pingsan. Bangun-bangun jam 12 siang, tanya jam berapa bang? Jam 12, kaget, pingsan lagi. Sampai Isya. Sampai Isya, baru Isya bangun, sah puasanya. Kenapa? Karena dia sempat terbangun, biarpun sebentar, selesai. Gila yang ketiga. Gila itu biarpun sebentar batal puasa. Contohnya lagi ngomong begini, nggak tahu contohnya gimana. Lagi ngomong gini gila tiba-tiba. Ya gila pokoknya, nggak tahu gila. Batal puasa. Selesai. Yang ke-9 adalah murtad, keluar dari Islam. Contoh, mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, Quran bukan wahyu. Pokoknya untuk masalah murtad ini kami himbau kepada para asatid, perlu dikenalkan kepada umat. Ada namanya kita al-Qawatil Islam, al-I'lam bi-Qawatil Islam Ibnu Hajar Al-Hitami. Cuman agak tebel. Paling enggak dibaca lebih serius lagi muqaddimah kitab Sulam Taufik. Dikenalkan itu menjauhkan dari masuk kemurtadan. Jadi insya Allah para asatid tolong baca kitab muqaddimah Sulam Taufik, itu sudah luar biasa itu. Ini penting, harus pegangi. Bisa dibaca di sini juga nanti di majelis berikutnya insya Allah. Baik, sudah 9 orang yang 9 hal yang batalkan puasa. Selebihnya jangan dipikirin deh. Selesai, saya singkat. Nanti dengar lagi di video di YouTube-nya. Jangan lihat YouTube yang aneh-aneh. Murajaah boleh. Sekarang 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Ingat, 9 orang yang tidak wajib berpuasa. 9 biar gampang dihafal. Yang pertama ada dan kedua. Yang pertama anak kecil, yang kedua orang gila. Saya jejer karena anak kecil sama-sama tidak punya akal. Biar gampang dihafal. Anak kecil, orang gila anak kecil. Jadi anak kecil tidak wajib berpuasa. Tapi ingat, bagi orang tuanya atau yang ngurusinya, kalau anak sudah umur 7 tahun, wajib kita ajari segala kewajiban dan menjauhi haraman apapun. Cuman sifatnya ngajari, bukan memaksa. Kalau anak Anda sudah umur 7 tahun, Anda mulai ajari berpuasa, ajari sholat, ajari menutup aurat. Biarpun kadang menutup aurat kepanasan, mama panas. Iya sayang bukan, tapi nanti tutup lagi. Termasuk puasa. Diajak sahur. Jam 9, malah perut gak kuat. Kamu puasa gak boleh. Gak kuat mak. Oke dah, sahur lagi sayang. Sahur jam 10. Sahur lagi jam 2. Gak apa-apa, tapi maksudnya apa? Dilatih. Jadi jangan dibiarkan liar makan. Jadi selagi tidak waktu sahur-sahuran, gak boleh makan supaya terdidik. Makanya kalau ada anak kecil makan itu bapaknya tidak ngaji tuh. Dididik untuk menghormati bulan Ramadan juga. Biarpun padahal sesungguhnya nggak sah puasanya, mau makan sahur 3 kali bagaimana? Jam 10 sahur. Cuman namanya mendidik anak. Baru besok sahurnya 3 kali sayang. Sekarang masuk sahur 3 kali, besok sahurnya 2 kali ya. Ya ma, dikurangi. Sahurnya besok 2 kali. Akhirnya terakhir bisa sahurnya sekali. Dan ingat jangan dipaksa. Anda memaksa anak kecil puasa, dosa. Anak kecil tidak boleh dipaksa umur 7 tahun 8 tahun. Sampai kalau sudah balik wajib puasa. Selagi belum haid, belum keluar mani umur 9 tahun maka belum wajib puasa. Tapi wajib bagi orang tua untuk ngajarinya. Tapi tidak boleh dipaksa di saat 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Dipaksa, awas gak puasa, tak pukul. Maksa halus diantaranya. Kalau tidak puasa, nggak saya beliin sepeda. Itu jangan dianggap motivasi loh, itu maksa itu. Akhirnya karena saking pengennya sama sepeda, dia memaksakan diri untuk puasa, sakit bisa-bisa dia. Jadi jangan dipaksa, tapi dihimbau. Saya puasa. Dihimbau dengan senang karena memang pada dasarnya dia belum wajib puasa. Yang kedua, orang gila. Tidak wajib puasa, enggak dosa. Makanya jika ada di antara yang hadir pengen tidak puasa dan tidak dosa, jadi mau. Makanya puasa. Jadi orang gila tidak wajib puasa ya dan tidak dosa. Anak kecil orang gila. 3, 4. Udah dihafal. Orang sakit sama orang tua. Orang tua sama orang sakit mirip ya. Orang sakit kayak orang tua. Orang tua tuh kayak orang sakit. Orang sakit kayak orang tua. Sebenarnya. Maksudnya orang tua yang berat bagi yang puasa. Orang sakit harus jelas dong. Jangan sampai langsung pulang ke rumah. Langsung Mi, mama, Mi, saya besok gak puasa Mi. Kenapa? Saya sakit Mi. Sakit apa? Sakit jerawat.
Udah, nggak bisa. Sakit jerawat mah enggak, tetap wajib puasa, bukan sakit jerawat. Sakit yang menjadikan tiga sebab. Sakit yang kalau dia berpuasa, sakit kalau dia berpuasa lambat sembuhnya, atau semakin parah, atau menjadi mati dia. Berarti penyakit berat. Enggak wajib puasa. Maka jangan dipaksa orang sakit. Ya, orang sakit. Kata siapa itu? Kata dua orang. Buya pun tidak dianggap. Jadi orang sakit boleh berbuka puasa menurut dua orang. Yang pertama menurut dokter. Kata dokter, Pak Haji, tolong jangan puasa dulu biar cepat sembuh. Kayaknya bahaya nih kalau puasa. Dengar dong, asalkan tabibnya muslim yang bisa percaya. Yang bisa percaya. Atau pengalaman pribadi. Ustadz nggak laku di sini. Pengalaman pribadi kalau puasa, misalnya pingsan segala macam, maka dia tidak wajib puasa. Dapat berapa? 4 ya? 4 sudah kecil. Anak apa sakit sama orang tua. 5, 6. Hamil menyusui. Hamil menyusui. Selesai ya? Asal kalau orang hamil berat baginya, menyusui memberatkan maka tidak wajib puasa. Hamil menyusui. Makanya ibu-ibu jangan takut hamil, punya anak cuma 6. Nah, 16. Wah, ada ibu-ibu solehah 50 tahun nggak pernah puasa Ramadan, tapi solehah banget dia. Tidak pernah puasa Ramadan. Kenapa? Hamil menyusui, hamil lagi menyusui, hamil lagi. Anaknya 13, nggak pernah puasa sepanjang hidup. Nggak dosa dia. Maka jangan khawatir bu, hamil tenang aja, nggak wajib puasa di saat berat. Selera hamil sama menyusui. Oke, tidak wajib puasa. Yang keberapa? 78 ya. 78 adalah haid dan nifas. Haid dan nifas. Selesai. Anda tidak tahu apa-apa laki-laki, urusan ibu-ibu. Haid dan nifas. Yang ke-9 bepergian. Jika bepergiannya adalah tujuannya sampai 80 km. Musafir. Makanya kalau Anda dengan orang musafir harus tahu diri dong. Misalnya Anda di Pekanbaru, ada tamu dari Jakarta, nginep di sini, nggak boleh langsung wajib puasa. Nggak wajib, Anda wajibkan. Anda sebagai tuan rumah yang baik akan bertanya, tamuku yang saya cintai, besok puasa enggak? Maksudmu apa? Kalau puasa, saya bangunin sahur. Terus kalau tidak, saya buatkan sarapan. Karena memang nggak wajib puasa dia. Jangan dipaksa dong tamu. Ya, baik, jelas. Saya ulang. Anak kecil, orang gila, satu paket. Orang tua, orang sakit. Hamil, menyusu, haid dan nifas. Musafir, 9. Kalau tidak hafal, masuk SLB. Kemudian setelah hafal 9, ada lagi nanti jajarannya. Dari anak kecil nanti ada 2 kotak. Kalau di kitab fikih praktis Buya ada 2 kotak itu apa? Anak kecil kalau sudah dewasa, tidak wajib qadha, tidak bayar fidyah. Orang gila, asal gila bukan dengan sengaja, gila-gila, tidak wajib qadha, tidak bayar fidyah. Orang sakit bagi 2. Kalau sakitnya ada harapan sembuh, qadha. Kalau nggak dapat sembuh, nggak ada sembuh, fidyah. Orang tua kayak orang sakit nggak sembuh karena orang tua nggak akan muda lagi. Orang tua wajib fidyah, tidak wajib qadha. Coba, gampang ngafalnya. Sengaja ini cari buku baik praktis Buya. Kita ada baik praktis. Haid dan nifas qadha, tidak pakai fidyah. Ya kan? Hamil menyusui dilihat. Kalau hamilnya karena khawatir akan dirinya, ada dirinya, maka cukup qadha, nggak pakai fidyah. Tapi kalau dia, aku sih tidak ada masalah, cuman kasihan bayiku, takut kurang gizi, kalau saya mah kuat. Berarti dia tidak khawatir akan dirinya, hanya khawatir akan bayinya, maka dia wajib qadha plus fidyah. Menyusui juga sama. Ya itu. Kemudian yang terakhir adalah bepergian, qadha saja, tidak pakai fidyah. Itu semuanya Buya mencoba meramu fikih itu biar gampang. Buya ada kitab fikih haid praktis, diramu gampang. Setengah jam ngerti haid nanti. Kemudian semuanya pakai gampang praktis. Kenapa? Saya harus bersaing dengan dunia YouTube, internet. Kalau saya tidak praktiskan gini ini, kalah sama dunia internet.
Jadi pengen, ini sudah paham ya? Insya Allah fikih puasa 9 hal yang batalkan puasa, 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Agak sedikit tapi nyambung. Tinggal nanti dikuatkan di video yang ada langsung hari ini langsung terangkat, ada diangkat videonya insya Allah YouTube-nya. Baik, ini saja di seputar puasa. Jangan sampai ada yang tidak paham puasa. Tapi yang terpenting kami sampaikan pertama, damai kepada Allah, istighfar yang banyak, dan damai kepada sesama manusia. Jangan punya dendam. Baru puasa Anda indah nanti. Wallahu a'lam bishawab.